pendapatan. Pertanyaannya itu kan apakah auditor mengatakan ini oke, performance obligation-nya ini bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau auditor mengatakan itu berarti auditor audit berdasarkan standar akuntansi keuangan, jadi dia seolah-olah mengatakan bahwa performance obligation-nya udah selesai gitu. Itu kan, itu menurut auditor seperti itu. Tapi ternyata begitu ditelusuri lagi oleh P2PK akibat adanya aduan atau apa ya, berita atau aduan, saya lupa, aduan dari pengguna laporan keuangan kok begini gitu, penggunaan laporan keuangannya, kemudian P2PK menelusuri, kemudian didapatlah hasil ternyata kurang cermat nih auditornya nih, kurang hati-hati, kemudian tidak menjalankan SA 500 tentang bukti audit yang cukup memadai kata dia gitu. Sehingga dia dihukum lah, dalam tanda petik dikenai sanksi oleh otoritas, oleh P2PK dan sama Menki ya, pokoknya ada beberapa sanksi di belakangnya. Nah, tapi pertanyaannya itu ketika auditor meyakini pendapatan, maka performance obligation itu menjadi krusial sekali ya, meskipun nanti dalam prakteknya bisa di mix, bisa diselimurkan, bisa macam-macam lah pokoknya ya, bisa dibungkusnya kontrak itu kan luar biasa banyak ya sebenarnya, variasinya juga banyak sekali ya, hanya untuk membungkus dan membungkus lagi gitu. Performance obligation kalau kita naik pesawat jelas kan, take off landing selesai udah. Tapi kalau kita misalkan jasa apa ya, jasa inilah, jasa-jasa yang mungkin tingkat penyelesaiannya itu nggak terlalu kelihatan jelas gitu. Kayak jasa pengacara gitu. Pengacara itu kan misalnya perusahaan, ya, kalau kita lihat di sisi pengacaranya ya, dia kan memberi jasa itu. Pendapatan dia adalah pendapatan dari jasa itu. Performance obligation-nya diatur di kontrak. Tapi mungkin tingkat penyelesaiannya nggak terlalu clear. Perkara selesainya kapan nggak ada yang tahu. Ya, hakim dan ya mereka lah itu. Ya itulah ya. Perkara selesainya kapan belum tentu. Habis perkara pun masih bisa dibanding, habis itu masih bisa dikasasi sampai dengan kasasi. Tapi nah, mereka itu membungkusnya lagi kalau kejadiannya seperti itu biasanya dibungkus lagi dengan cara pembayaran atau dengan metode pembayaran tertentu ya. Kayak misalkan kontraknya ini panjang, tapi penyelesaian belum tahu kapan. Ya kayak tadi penyelesaian kasus mungkin panjang. Maka kontraknya itu biasanya bentuknya bukan penyelesaian kasus, tapi misalkan per bulan atau per konsultasi atau per persidangan. Nah, itu bentuk kontraknya bisa seperti itu. Nah, kalau mengaudit hal-hal seperti itu, ya dilihat aja tentang kontraknya ya. Kontraknya ada penagihannya kapan, tanda-tanda penagihannya kapan. Itu kalau di sisi perusahaan sebagai pendapatan jasa itu penting. Sama juga kalau misalkan mengaudit perusahaan tapi itu di sisi beban. Berapa sih beban pengacaranya? Ya lebih pasti lihat di kontrak itu. Jangan-jangan udah sidang tapi belum dibayar pengacaranya, bisa jadi utang, beban pada utang misalkan. Nah, sistem pembayarannya seperti apa? Kalau hal-hal yang tidak jelas penyelesaiannya seperti itu. Kalau hal yang jelas penyelesaiannya biasanya sih lebih terukur. Kayak kontrak jasa konsultansi penyusunan master plan misalkan. Master plan kawasan itu. Punya pabrik terus mau dibikin titik-titiknya apa, jadi itu sewa arsitek untuk bikin master plan-nya. Itu jasa kan. Kita meng-hire mereka. Nah, itu kita kasih fee. Nah, kontraknya biasanya lebih enak lagi. Jelas, proyeknya jelas kan, master plan tersusun, itu titik akhirnya. Ya, perusahaan yang mengontrak harus dapat itu, perusahaan yang memberikan jasa konsultansi dia harus menyelesaikan master plan itu. Tapi mungkin karena waktunya panjang, bisa itu dilakukan termin-termin pembayaran. Nah, termin pembayaran itu bisa diperlakukan sebagai beban
atau beban dibayar di muka ya tergantung. Tapi kebanyakan sih udah bebanin aja kalau memang sudah jelas terukur. Jadi misalkan master plan itu disusunnya misalkan setahun atau bulan November sampai bulan Oktober tahun depan. Biasanya di bulan Desember itu ada laporan pendahuluan. Nah itu laporan pendahuluan itu sebagai penagihan. Tagihan harus disertai laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan itu jadi lampiran tagihan itu beban, maka bisa langsung disyarat beban pada apa ya istilahnya beban pada kas lah ya, beban pada kas. Atau kalau kalian mau mengkapitalisasi nilai master plan-nya ya jadi nilai master plan-nya. Itu jadi kalau pendapatan kuncinya adalah performance obligation, tahunya dari mana itu selesai atau belum, tahunya di perjanjian atau praktek bisnis yang sehat lainnya. Nah, di sisi lain beban juga sama. Ya. Ada yang sistemnya cash, dibayar cash, ada yang begitu dibayar jadi beban, ada yang accrual, dan lain sebagainya. Begitupun nanti ketika disajikan di laporan keuangan. Ketika nanti menyajikan di laporan keuangan, maka titik krusialnya menjadi klasifikasi. Ya kayak klasifikasi sebagai beban atau klasifikasi sebagai WIP misalkan. Itu kan harus jelas. Gajinya kan kemarin ya, yang KSK kemarin, gajinya pegawai pabrik itu kan nggak bisa jadi beban expense, nggak bisa jadi expense, tapi dia harus masuknya sebagai WIP. Maka klasifikasi beban menjadi krusial. Kayak beban sales itu nggak bisa masuk beban administratif. Ya mungkin sama-sama beban ini Pak mau ngapain, cuman nanti itu akan mengganggu analisis laporan keuangannya. Dipikirnya, kok salesnya gede banget ya, padahal itu kemasukan beban administratif. Atau sebaliknya, ya perusahaan rokok tapi beban penjualannya kok sedikit ya. Mungkin dia nggak pakai SPG, tapi pakai SPB, Sales Promotion Boy. Dia bisa dibayar murah Pak, karena dia sekalian ngerokok ya, itu lain cerita. Tapi orang kalau lihat perusahaan rokok, ada iklannya segede apa, itu mungkin akan jadi salah satu pertimbangan ketika mereka melakukan analisis laporan keuangan. Maka dari itu auditor harus meyakini aplikasinya pun juga pas. Gitu. Oke, itu doang lah ya, mau ngapain lagi? Ada yang mau ditanyakan? Mau didiskusikan sebelum kita masuk sesi pemaparan kelompok? Nggak ada yang bertanya Pak? Nggak jadi pulang cepat? Nggak ada. Kalian kan udah di rumah. Nggak ya. Oke, kalau nggak boleh silahkan yang mau present kelompoknya siapa hari ini? Kelompok 4 Pak hari ini. Kelompok 4 siapa aja? Kelompoknya ada saya, Malik, terus Awad, dan kawan-kawan. Oke, silahkan teman-teman nanti kalau nggak mungkin gini ya. Ya tapi terserah sih. Kalau mau teman-teman mau nanya ketika teman-teman ini sedang present juga boleh kayaknya. Kalau nunggu selesai juga nggak apa-apa. Atur aja deh. Ada moderatornya nggak? Ada kan? Kayak biasanya itu kan. Oke. Oke, silahkan Revita dan teman-teman dari kelompok 4 untuk apa ya kerjaan kelompoknya lah. Lan, saya off cam ya. Mute. Oke, silahkan Lik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afif Nur Rifai, Malik Nur Isyam, Nadifa Samsul, Regita Rindiani, dan saya, Salwa Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan modul 8 terkait dengan audit atas pendapatan dan beban. Diketahui soal yaitu daftar perhitungan PPh pasal 21 dari beberapa karyawan yang telah dibuat oleh perusahaan. Di antaranya
ada 5 karyawan yang dikenai PPh 21, yaitu yang pertama ada Diesti dengan masa kerja Januari hingga Desember, statusnya K1, penghasilan brutonya 180 juta, THR 15 juta, sehingga total penghasilannya 195 juta, dan kemudian dikenai PPh pasal 21 sebesar 14.167.750. Lalu ada Wansen dengan masa kerja Januari hingga Desember, statusnya K3, penghasilan brutonya 96 juta dan THR 8 juta, sehingga total penghasilannya ada 104 juta dan dikenai PPh pasal 21 sebesar 1.147.600. Kemudian ada Sugeng dengan masa kerja Januari hingga Desember, statusnya TK, penghasilan brutonya 96 juta dengan THR 8 juta, dan total penghasilannya 104 juta, dikenai PPh pasal 21-nya sebesar 2.047.600. Lalu ada Yadi dan status TK, penghasilan bruto 108 juta, THR 9 juta, dan total penghasilannya 117 juta, dikenai PPh pasal 21 sebesar 10.213.150. Lalu yang terakhir ada Daniel dengan status K1, penghasilan brutonya 84 juta, THR 7 juta, sehingga total penghasilannya 91 juta, dikenai PPh pasal 21 sebesar 1.004.150. Dari kelima PPh pasal 21 itu, kemudian diketahui totalnya adalah 28.580.250. Lalu telah disetor oleh perusahaan dari bulan Januari hingga bulan November sebesar 19.877.000, sehingga PPh pasal 21 yang belum disetor pada bulan Desember 2018 adalah 8.703.250. Kemudian PPh pasal 21 sebesar 19.877.000 tersebut telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain. Kemudian terdapat hasil beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama tercatat pada akun perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta. Ini yaitu atas beban komisi penjualan, atas nama perorangan, dan bukan karyawan perusahaan. Kemudian ada pembelian HP untuk relasi bisnis yang dicatat di perlengkapan dan kantor sebesar 4.500.000. Kemudian ada penjualan kardus bekas yang dicatat pada jurnal debit Bank Lopo dan kreditnya representasi dan jamuan sebesar 20 juta yang seharusnya ini dicatat ke pendapatan lain-lain. Dan kemudian ada juga beban pada tahun 2018 yaitu atas pengobatan anak Bapak Wansen sebesar 100 juta yang dicatat ke jurnal kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo sebesar 10 juta. Nah, perusahaan diketahui belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh pasal 23 jasa akuntan. Kemudian sehingga PPh badan ini harus dihitung kembali dengan memperhatikan jurnal penyesuaian di atas. Lalu selanjutnya diketahui perhitungan cadangan pajak hasil badan pada tahun 2018. Diketahui laba sebelum pajak penghasilannya yaitu 4.530.000.000 sekian. Kemudian dilakukan koreksi atas ada beda tetap dan beda temporer. Ada koreksi positif atas representasi dan jamuan dan sumbangan. Kemudian ada koreksi negatif atas pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final. Lalu ada koreksi beda temporer yaitu penyusutan akuntansi, penyusutan fiskal, dan beban sewa. Sehingga dari koreksi-koreksi tersebut didapat taksir penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 4.599.205.013 dan beban pajak penghasilannya sebesar 1.074.877.892. Kemudian sehingga pajak penghasilan dibayar di mukanya PPh pasal 25-nya yaitu sebesar 494.250.000 dan sehingga taksiran hutangnya yang belum dibayar yaitu sebesar 580.622.892. Nah, utang PPh badan ini terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan tahun 2018 yaitu 580.627.892. Asumsi beban penyusutan fiskalnya sama.
Selanjutnya ada prosedur audit yang dilakukan, yaitu yang pertama ada menyiapkan schedule utama, ini telah dilakukan, itu bisa dan terdapat di sheet PL3. Yang kedua ada meminta daftar beban operasi dan mencocokkan dengan buku besar, ini juga telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya, ini belum dilakukan. Kemudian nomor 4, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Ini belum kami lakukan. Yang kelima, melakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan dan hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta meminta penjelasan dari pihak manajemen. Ini telah dilakukan. Kemudian 6, meyakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban operasi dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini sudah kami lakukan. Yang ketujuh, memperhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ini juga sudah. Kemudian yang 8, melakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini telah dilakukan. Yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini telah kami lakukan. Dan yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini juga sudah dilakukan. Yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun tersebut. Dan ini dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Ini sudah dilakukan. Kemudian yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa beban dan pendapatan tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Ini telah dilakukan. Lalu yang ke-13 ada perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Ini belum kami lakukan. Yang ke-14, membuat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan untuk dalam menilai mutu audit Anda. Ini telah dilakukan, ada di jurnal koreksi. Dan yang ke-15, menulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Ini juga telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa lihat kalau ada PPh pasal 21 yang telah disetor pada bulan Januari sampai November ini sebesar 19.870.000. Nah, auditor sudah diberikan dokumen yang mendukung untuk bukti penyetoran PPh pasal 21 selama Januari sampai November melalui bukti penerimaan negara. Ini bisa kita lihat di praktikum, di buku praktikum audit yang buku 1 ini ada bukti penerimaan negara. Dan jumlah setorannya setiap bulan itu sama 1.807.000. Ini 1.807.000. Intinya semuanya sama 1.807.000. Ini karena banyak jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam Excel. Nah, mungkin kita pernah ingat kalau tanggal setor dan tanggal lapor SPPh 21 atau SPT masa per bulan itu merupakan tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jadi pada soal yang ini asumsi PT Subus tidak memiliki sanksi administrasi terkait pajak. Nah, oleh karena itu schedule M211 ini mencantumkan PPh 21 per bulannya sebesar 1.807.000 dan didapatlah PPh yang telah disetor
dan telah dibuktikan oleh PT Sukus dengan dokumen pendukungnya sebesar 19.870.000. Terus selanjutnya schedule M21 akan dilanjutkan oleh Regita. Baik, untuk schedule M21 ini berisikan rekalkulasi untuk PPh 21. Nah, yang pertama itu ada nama karyawannya. Nah, yang penghasilannya di atas PTKP itu ada 5, Desri, Wensen, Sugeng, Yadi, sama Daniel. Nah, terus THR-nya itu, ini THR, terus total penghasilan bruto, ini bisa digeser ke kiri nggak, Lik? Baik, saya lanjutkan. Nah, itu setelah nama karyawan itu ada masa kerjanya. Masa kerjanya ada beberapa karyawan itu yang 1 tahun dia nggak full kerja, nggak full kerjanya. Nah, itu ada yang Januari sampai Desember, ada yang dari Juli sampai Desember, ada yang dari Maret, April, sama Februari. Nah, untuk statusnya ini kita lihat dari bukti potong yang di formulir 1721A1 yang ada di buku modul 1. Nah, untuk Desri ini statusnya, maaf ini harusnya K1 ya. Ini TK0, ini salah ketik. Terus yang penghasilan bruto tahun ini, per tahun ini juga didapat dari 1721. Terus THR-nya juga sama, dapat dari bupotnya. Terus jadi total penghasilan brutonya itu jumlah dari penghasilan bruto ditambah THR. Terus ada lagi biaya jabatan. Nah, besarnya biaya jabatan itu adalah 5% dari total penghasilan bruto. Nah, kalau kalau biaya jabatannya itu lebih dari 6 juta, maka yang dibayarkan cuma 6 juta aja. Yang jadikan pengurang cuma 6 juta aja. Nah, contohnya kayak yang di Desri itu biaya jabatannya ada 9750, tapi yang dijadikan pengurang cuma 6 juta aja. Terus ada lagi pengurangnya, itu ada iuran pensiun. Iuran pensiun ini juga didapat dari bukti potong. Jadi jumlah penghasilan itu didapat dari total penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun. Nah, jadi itu PH-nya. Terus PTKP-nya nanti disesuaikan sama statusnya. Kalau TK nanti PTKP-nya 54, kalau dia statusnya sudah kawin, jadi ada tambahan 4,5. Kalau ada tanggungan nanti tiap tanggungan dapat tambahan 4,5 dan maksimal tanggungannya itu ada 3. Nah, setelah itu PH itu dikurangi PTKP, nanti hasilnya ada PHKP. Nah, bagi PHKP yang penghasilannya itu di bawah PTKP, dia itu enggak dipungut PPh 21. Jadi yang dipungut cuma Desri, Wensen, Sugeng, Yadi, sama Daniel. Nah, besaran PPh 21 itu nanti dikenakan tarif secara berlapis. Untuk yang di atas 50 juta, kayak punyanya si Desri itu nanti tarifnya berarti 5% dikali 50 juta, terus ditambah 15% dikali sisanya 118 dikurangi 50 juta. Jadi PPh 21-nya ada 12 juta sekian. Nah, terus untuk Wensen-nya itu karena di bawah 50 juta, jadi langsung dikali 5% dikali 22 juta sekian, PPh 21-nya ada 1,147. Terus yang untuk Yadi-nya itu PHKP-nya di bawah 50 juta, jadi langsung dikali 5%. Jadi PPh 21-nya ada 2 juta sekian. Nah, terus yang buat punyanya Yadi itu kan di atas 50 juta PHKP-nya. Nah, itu berarti dikenakan tarifnya berlapis.
5% dikali 50 juta, terus sisanya nanti 15%. Jadi PPh 21-nya ada 2923.150. Nah, terus dibandingkan dengan PPh 21 yang sudah dihitung menurut PT Sukus. Nah, itu ada perbedaan. Perbedaannya pada punyanya Destri sama punyanya Yadi. Jadi terdapat lebih bayar, di mana lebih bayarnya itu selisih PPh 21 yang seharusnya sama PPh 21 yang sudah dibayar. Jadi lebih bayarnya Destri itu ada 1,3 juta dan lebih bayarnya Yadi ada 7,2 juta. Nah, jadi total PPh 21 yang dipungut perusahaan itu ada 19.940.250. Total PPh 21 yang terutang itu 19.940, kemudian dikurangi PPh 21 yang sudah disetor. PPh 21 yang sudah disetor ini berasal dari BPN, angsuran PPh yang udah dibayar tiap bulan, yang tadi 19 juta sekian tadi. Nah, nanti ketemu PPh 21 disetor masa Desember 2018 yang merupakan pengurangan dari PPh 21 terutang dikurangin dengan PPh 21 yang sudah disetor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadifa. Izin melanjutkan selanjutnya, Mas. Nah, untuk schedule ART 2.3 ini disediakan berupa sebenarnya laporan laba rugi ya. Ini buat nantinya sebenarnya untuk mendapatkan nilai laba sebelum pajak yang akan digunakan untuk mencari untuk perhitungan PPh badan 25. Yang pertama, untuk data-data per kliennya telah disediakan dalam buku 2 ini, dan kemudian kami menyesuaikan dengan koreksi-koreksi yang telah dilakukan pada modul-modul sebelumnya yang terdapat pada modul 2 sampai modul 8 kali ini, yang kemudian diperoleh nilai per auditnya untuk penjualan 42 miliar sekian dan bebannya 33 miliar sekian. Kemudian diperoleh nilai laba kotor telah dikoreksi senilai 9 miliar sekian. Kemudian terdapat beban usaha 2 miliar dan laba usahanya didapatkan senilai 6,8 miliar. Kemudian terdapat beban pendapatan dan beban lain-lain masing-masing. Untuk pendapatan investasi dan dividen senilai 31 juta, pendapatan lain-lainnya 21,9 juta, terus laba aset tetapnya 2,5 juta, terus laba rugi valuta aslinya 507 juta, kemudian pendapatan bunga 9,9 juta, beban bunga senilai 2,1 miliar, dan untung rugi belum terrealisasinya 4,5 juta. Kemudian pendapatan atau beban lain-lain bisnisnya didapatkan nilai 1,53 miliar. Kemudian untuk laba sebelum pajaknya 5,273. Nah, nilai inilah yang nantinya digunakan untuk perhitungan PPh badan. Mungkin bisa di selanjutnya untuk perhitungan PPh badannya. Oh ya, mungkin nanti ada beberapa perbedaan dari yang dikerjakan teman-teman karena berasal dari koreksi-koreksi yang dilakukan pada modul sebelumnya. Mungkin ada perbedaan jawaban. Untuk laba sebelum koreksi kami memperoleh nilai 5,273 miliar itu, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal terkait dengan perbedaan permanen dan perbedaan sementara untuk mencari nilai laba kena pajaknya menurut perhitungan pajak. Untuk yang pertama terkait dengan perbedaan permainannya, terdapat penyesuaian positif dan penyesuaian negatif. Untuk penyesuaian positifnya terdapat sumbangan senilai 21,5 juta
Kemudian jamuan dan representasi. Ini juga terdapat koreksi yang dilakukan oleh auditor, nanti akan dijelaskan oleh Afif, dinilai 66,465 juta. Kemudian terdapat penyesuaian negatif terkait dengan pendapatan bunga yang telah digunakan pajak final. Ini tidak boleh digunakan sebagai perhitungan laba menurut pajak, sehingga harus dikurangkan senilai 9,9 juta. Kemudian untuk perbedaan sementaranya terdapat penyusutan dan pengakuan beban sewanya. Itu yang pertama, penyusutan akuntansinya 354 juta, kemudian penyusutan fiskalnya 494 juta, dan beban sewanya 20 juta. Kemudian didapatkan laba kena pajak menurut perhitungan pajaknya senilai 5,191 miliar. Nah, kemudian untuk menghitung pajak penghasilan badannya atau PPh badannya, kami untuk mempermudah penghitungan, kami mengasumsikan nilai tarifnya 22% dan tidak ada fasilitas yang didapatkan oleh PT Sugus, sehingga langsung saja 22% dikalikan 5,191 miliar. Dan di keterangan soal terdapat pajak yang telah dibayarkan oleh PT Sugus nilai 494.250.000 dan dikurangkan sehingga terdapat utang pajak penghasilan oleh PT Sugus senilai 640.913.508. Ini nanti untuk jurnal koreksinya akan dijelaskan oleh Afif. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang jurnal koreksi yang setelah dilakukan perhitungan ulang. Yaitu yang pertama yaitu untuk koreksi beban pajak penghasilan 21, yaitu yang pertama sudah dilakukan pencatatan oleh perusahaan, yaitu beban lain-lain pada bank logo dan utang pajak PPh 21 sebesar untuk bebannya ini itu 28.580.000. Kemudian bank logonya itu sudah dilakukan penyetoran pajak penghasilan sebesar 19.877.000 dan utang pajak PPh-nya yaitu 8.700.000 sekian. Nah, tadi sudah dilakukan perhitungan ulang yang dijelaskan oleh Regita pada M21, sehingga di sini terdapat perbedaan perhitungan PPh 21 kalau dalam versi yang kelompok kami yaitu 19.940.000. Nah, di sini juga perusahaan itu melakukan pencatatan beban gajinya itu pada beban lain-lain. Itu harusnya direklasifikasi menjadi beban gaji. Sehingga jurnal seharusnya yaitu adalah beban gaji pada utang PPh 21 dan bank logo senilai 19.940.000 untuk beban gajinya dan utang PPh-nya PPh 21-nya yaitu 63.250. Untuk bank logonya sama karena ini sudah disetorkan oleh perusahaan. Sehingga jurnal koreksinya yaitu utang PPh 21 8.640.000, beban gaji dijebit yaitu 19.940.000 pada beban lain-lain senilai 28 juta. Kemudian untuk yang jurnal koreksi yang kedua yaitu untuk koreksi utang PPh 25 yang telah dijelaskan oleh Nadifa tadi. Nah, perusahaan sudah mencatat beban pajak penghasilan pada utang pajak PPh 25 dan bank logo senilai 1.074 sekian dan utang pajaknya yaitu 580 juta sekian, pada bank logonya yaitu 494.250.000. Ini diperoleh dari keterangan soal. Untuk untuk beban pajak penghasilannya ini diperoleh dari soal yaitu pada ARP 2.3 pada beban pajak penghasilan per klien 31 Desember 2018. Kemudian untuk utang pajak penghasilan dan juga yang sudah disetor itu pajak penghasilan dibayar di muka pasal 25 itu diperoleh dari
perhitungan cadangan pajak penghasilan badan oleh perusahaan tahun 2019 pada keterangan soal. Menurut kelompok kami, setelah dilakukan perhitungan ulang, itu terdapat perbedaan pada jumlah beban pajak penghasilan yang sudah dijelaskan oleh Nadifa tadi, yaitu sebesar 1.142.160.000 sekian. Nah, sehingga jurnal seharusnya itu beban pajak penghasilan senilai 1.142.000.000 sekian pada utang pajak 647.913.000, pada kreditnya juga Bank Lopo yaitu 494.250.000, sehingga jurnal koreksinya yaitu beban pajak penghasilan senilai selisih dari beban pajak penghasilan yang dicatat perusahaan dan jurnal seharusnya yaitu 67 juta sekian pada utang pajak 67 juta sekian. Kemudian untuk koreksi yang ketiga yaitu adanya koreksi beban komisi penjualan. Di sini perusahaan sudah melakukan pencatatan beban yaitu pada perjalanan dan akomodasi pada Bank Lopo yaitu senilai 60 juta. Nah, ini terdapat salah pencatatan pada akun perjalanan dan akomodasi, harusnya direklasifikasi pada beban promosi senilai 60 juta, sehingga jurnal koreksinya itu beban promosi pada perjalanan dan akomodasi, yaitu senilai 60 juta. Kemudian untuk koreksi yang keempat, yaitu ada koreksi beban pembelian telepon genggam. Nah, perusahaan melakukan penjurnalan yaitu perlengkapan kantor pada Bank Lopo senilai 4.500.000. Nah, ini karena pembelian telepon genggam ini menurut soal itu digunakan atau diberikan untuk relasi bisnis, sehingga harusnya direklasifikasi bukan pada perlengkapan kantor, namun pada jamuan dan representasi. Sehingga jurnal seharusnya itu jamuan dan representasi pada Bank Lopo senilai 4.500.000, sehingga jurnal koreksinya itu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor senilai 4.500.000. Untuk koreksi yang kelima yaitu ada koreksi penjualan kardus. Perusahaan telah mencatat penjualan ini dicatatnya yaitu Bank Lopo pada jamuan dan representasi. Nah, ini ada salah pencatatan yaitu pada jamuan dan representasi harusnya penjualan ini itu dimasukkan pada pendapatan lain-lain, sehingga jurnal seharusnya itu Bank Lopo pada pendapatan lain-lain, sehingga jurnal koreksinya jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain senilai 20 juta. Untuk yang keenam yaitu koreksi pembayaran rumah sakit karyawan. Nah, perusahaan telah mencatat kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo senilai 10 juta. Nah, di sini ada, kalau di soal itu ada kesalahan pencatatan jumlah pembayarannya, yaitu harusnya 100 juta bukan 10 juta. Sehingga jurnal koreksinya itu kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo senilai 90 juta. Untuk yang ketujuh yaitu di soal dijelaskan bahwa perusahaan itu belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Nah, di sini maka perlu adanya jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, yaitu beban PPh 23 pada utang PPh 23 senilai 400. Ini didapat dari tarif PPh 23 yaitu sebesar 2% dikalikan jasa akuntan yaitu 20 juta, sehingga hasilnya 400.000. Sehingga jurnal koreksinya sama dengan jurnal yang seharusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Baik, setelah dilakukan jurnal koreksi, hasil koreksi dari beban-beban tadi dimasukkan ke schedule PL3. Nah, untuk yang pertama itu ada gaji. Gaji itu per kliennya ada 1.041 juta. Terus koreksinya tadi ada 19.940 dari PPh 21, sehingga per auditnya ada 1.061.014. Kemudian ada kesejahteraan karyawan, itu menurut klien ada 354 juta sekian. Terus ada koreksi sebesar 90 juta dari understated beban kesejahteraan. Kemudian untuk
beban perjalanan dinas dan akomodasi menurut klien ada 247 juta dan ada koreksi di kredit sebesar 60 juta. Nah, ini harusnya beban perjalanan akomodasi ini dimasukkan ke beban promosi, sehingga beban promosinya tambah 60 juta dan perjalanan akomodasinya dikurangi 60 juta. Sehingga per auditnya untuk perjalanan dinas dan akomodasi ada 187 juta dan promosinya ada 260 juta. Kemudian untuk beban bensin ini tidak ada koreksi, terus ada beban jasa profesional ini menurut per kliennya ada 20 juta dan ada koreksi 400.000 di debit. Ini berasal dari utang PPh 23 dari jasa akuntan yang belum dicatat oleh klien. Sehingga terauditnya ada 27.400.000. Untuk asuransi dan sumbangan ini juga tidak ada koreksi sehingga per klien sama per auditnya itu sama. Kemudian ada beban jamuan dan representasi, menurut klien itu ada 41.965.000 dan terdapat jurnal koreksi di debit sebesar 24.500.000. Ini yang 20 juta berasal dari koreksi penjualan kardus tadi dan yang 4.500.000 dari pembelian telepon genggam. Sehingga bebannya yang jamuan berkurang menjadi 66.465.000. Kemudian ada perlengkapan kantor, itu menurut klien ada 75 juta sekian, itu juga mengalami koreksi sebesar 4.500.000 sehingga per auditnya ada 70.851.500 rupiah. Untuk telepon, faks dan pos, listrik dan air dan penyusutan ini sama menurut klien sama per audit itu sama karena tidak ada koreksi. Kemudian untuk beban sewa ini juga sama antara klien dan per auditnya. Kemudian ada beban lain-lain, itu menurut per kliennya ada 19.877.000 dan ada koreksi di kredit sebesar 28.580. Nah, koreksi ini itu berasal dari beban PPh 21 yang awalnya dimasukkan perusahaan ke beban lain-lain, kemudian direklas ke beban gaji. Sehingga per auditnya ada 8.702.705. Jadi total penyesuaiannya yang di debit itu ada 194 juta sekian dan di kreditnya ada 93 juta sekian. Sehingga per audit 31/12/2018 itu saldonya ada 2.732 juta sekian. Untuk yang schedule selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik. Selanjutnya kita masuk ke dalam schedule terakhir yaitu schedule utang pajak. Menurut per klien pada bulan Desember 2018 utang pajak PPh 21 yang tercatat adalah sebesar 28.568.359. Nah, berdasarkan revisi dari auditor, ternyata terdapat utang pajak PPh 21 yang berkurang sebesar 8.640.000. Sehingga utang pajak PPh 21 PT Subus menurut audit adalah 19.928.359. Untuk utang pajak PPh 23, klien tidak mencatat adanya utang tersebut. Namun ternyata diketahui terdapat jasa akuntan yang belum dikenai oleh PPh 23. Hingga terdapat koreksi sebesar 400.000. Maka per audit utang pajak PPh 23 ialah 400.000. Nah, untuk utang pajak PPh 25 dan 29 menurut per klien ialah 983.066.800.
dan terdapat koreksi sebesar 67.285.616. Maka per audit saldo utang pajak PPh 25 dan 29 ialah 1.050.352.416. Adapun yang terakhir ialah PPN keluaran per klien sebesar 17.806.503. Untuk PPN ini diketahui tidak ada temuan yang ditemukan, dan per audit dan per klien saldo PPN keluaran ini sama. Ini merupakan schedule terakhir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan oleh teman atau ada pendapat seperti biasa yang disampaikan oleh Bapak. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain ada yang mau mengomentari atau apa? Boleh, silakan. Masih lama ini, masih 1 jam ya. Kita sampai 13.30 ya? Sampai 13. 13, Pak. Kirain 13.30. Oke, monggo yang mau mengomentari boleh. Enggak? Aduh, enggak, itu enggak paham apa enggak? Enggak beda atau enggak apa? Enggak apa-apa, boleh juga. Maksudnya yuk kita review dari awal ya. Coba dari belakang deh. Nah ini dari utang pajak M2 PL3 tadi akuntansi keseluruhan ya, kegedean kalau PL3. Coba. Oh tapi ini oke. Sip. Gaji 19.940 ada di mana tadi rinciannya? Oke, rincian gaji PPh 21-nya kurang. Ini maksudnya masuk ke komponen gaji ya? PPh 21-nya 19.940 tuh. Ya kan? PTKP, penghasilan kelola pajak, PPh 21. Sebelumnya dia nyatet berapa tadi? PL3? 1041. Sekarang jadi 1061. Oke, lihat yang tadi. Ya, itu. Nah, 1041, 1061. Rincian dari 1041 ada nggak di sini? Menurut kalian kan tadi ada 1041 ya. Rinciannya ada nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Terus gimana kita mau yakini itu? Nah, kalian dapat terus dapat temuan itu dari mana? PPh 21 dikeluarin. Kalau yang itu cuma membandingkan PPh 21 yang 2018 dari klien si PT Suku sama yang hitungan kita, Pak. Oke. Nah, temuan yang 19.940 tadi loh. Itu rinciannya mana tadi? Nah, ya, di situ kali. Oke. Ada tambahan beban gaji. Oh, kelas ya? Iya. Iya, Pak. Dari beban lain-lain ya? Oke. Kelas. Berarti kalian tahu rincian beban lain-lain? Enggak tahu juga. Nggak tahu, Pak.
Ya namanya juga soal ujian, soal ini ya. Ya kalau normalnya kan kalau kita tahu beban gaji, berarti kan kita tahu rincian gajinya ya gitu kan? Bener ya? Iya nggak sih? Iya, Pak. Iya dong. Nah, kita tahu rinciannya, jadi kita bisa lihat nih, oh ini total beban sekian setahun. Menurut kalian ini rinciannya, dari rincian itu sudah pas atau belum? Nah itu kan penelusurannya sebenarnya mulainya dari situ ya. Tapi kalau ini kan mulainya dari ini, berarti kan ini munculnya kemungkinan kalau saya membayangkan ini bukan lihat soal apa kata-kata dalam soalnya ya. Kita coba lihat ya, kita masuk ke kasus seperti ini. Kita mau mengaudit seperti ini. Memposisikan kita sebagai auditor. Kita kan pertama pasti dikasih laporan keuangan. Ya kan? Laporan keuangan baru kemudian kita akan minta. Pertanyaan berikutnya adalah kita minta apa? Ya kan? Biasanya sih kita masuk ke gaji, dapat gaji di laporan keuangan, di laporan laba rugi, kita minta rincian gaji. Rinciannya mana? Pak mau minta setahun atau mau minta per bulan? Biasanya gitu kan. Saya minta rekap setahun deh sekalian. Nanti kan dikasih tuh daftarnya jebret gitu. Kalau ada, kalau enggak mungkin di backupin dari sistem. Atau kalau enggak mungkin kalian dikasih rincian buku besar. Ya. Kemungkinannya akan dapat itu. Nah, dari situ baru kita meyakini apakah perhitungan gajinya oke dan lain sebagainya sebagaimana kita menjalankan siklus gaji. Nah, sebenarnya makanya saya bilang tadi di awal, beban-beban di sini itu sudah dibahas sebenarnya ketika kita bicara di siklus-siklus yang lain, kecuali memang tertentu ya, kayak yang pokok-pokok kayak yang tadi PPh itu ya dibahasnya di sini. Ya, karena terkait PPh penghasilan itu dibahasnya biasanya memang di akhir. Setelah semua temuan ngumpul, ya baru kemudian dihitung pajak penghasilan kena pajaknya. Itu tahap terakhir tuh, yang akan bisa dilakukan sebelum itu semua ngumpul. Ya, setelah karena kalau kalian lakukan itu ternyata nanti di bagian itu ada temuan lagi ya, bebannya bergerak lagi, nanti harus di-adjust lagi. Kalau dilakukan di Excel sih bisa dilakukan di awal ya, karena nanti pakai rumus itu sehingga perhitungannya pun juga ngeling. Tapi kalau beda Excel atau enggak pakai terpus apa dalam satu sistem gitu, biasanya pajak itu dilakukan di akhir setelah semua fix, baru kemudian pajak penghasilannya dihitung. Ya, tapi kalau pakai sistem bisa dilakukan sambil jalan, yang penting ngelingnya dapat. Nah, maka dari itu sekali lagi ini sebenarnya connect dengan semua itu, semua tadi, semua siklus yang lain. Ya, kalaupun jadi jangan teman-teman gini, buku itu dan soal ujian kita itu memberi petunjuk-petunjuk, memberi kata-kata, memberi keterangan-keterangan yang sebenarnya keterangan itulah yang harus kita cari ketika kita mengaudit. Pada prakteknya justru itulah yang harus kita cari. Ya, bagaimana kita mendapatkan petunjuk-petunjuk itulah yang justru menjadi pertanyaan auditnya. Pertanyaan awal auditornya adalah itu. Karena kalau kita lihat prakteknya, audit itu dapatnya laporan keuangan. Udah. Tapi menurut SA 210 ya, auditor boleh minta apa aja yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Manajemen harus memberi akses seluas-luasnya pada auditor untuk mendapatkan dokumen dan catatan-catatan terkait dengan itu. Bahkan ngasih personil juga boleh. Ya, ngasih personil untuk membantu audit ini. Dan tidak dibatasi lah kayak gitu. Karena kalau dibatasi, auditor bisa mengatakan ada pembatasan ruang lingkup, tidak memberikan pendapat, selesai. Ya, tapi makanya dari itu di SA 210 itu auditinya itu membuka, ya membuka.
Tapi karena membukanya kan nggak mungkin dong, audit ngasih semua kan nggak mungkin. Maka auditornya biasanya minta aja dulu, minta yang mana Pak. Ini saya punya laporan, auditor punya laporan keuangan, auditor datang. Auditing kan nggak ngasih semua langsung dikasih kan nggak. Mungkin dia ya bukan nggak mau ngasih ya, tapi kalau dikasih semuanya auditor pun juga nggak tahu apa-apa. Makanya auditor lah yang menentukan ini arahnya mau kemana nih. Maka itulah kita dalam diskusi kita selalu pisah nih. Oh kita pisah siklus yuk. Kita pisah siklus apa? Biar tim itu terarah kerjanya. Ya, itu terarah. Oh ini tim, kamu tim terkait dengan aset tetap. Maka dia ngotak-atik aset tetapnya. Kamu terkait gaji, ngotak-atik gaji dan seterusnya. Ya, karena kalau nggak begitu, nanti semua datang data. Misalkan, ya Kak, ngapain repot? Auditor minta aja semua data laporan keuanganmu yang terkait kasih ke auditor. Ya nanti kelengker juga auditornya. Lu mau dikasih data setahun ya, itu laptopmu bisa kebakar itu kalau buka itu kan. Kalau perusahaannya kecil sih mungkin setahun transaksinya dikit. Kalau perusahaannya besar kan transaksinya banyak banget. Dan kalau dikasih semua juga kamu nggak ada. Auditornya juga susah sendiri. Maka dari itu auditor yang minta. Auditor yang menentukan sampel. Ya. Nah, yang minta itulah dari minta itulah, minta data ini, minta data itu, minta data ono, ketemu tuh petunjuknya tadi itu. Oh, ternyata ini ada klien nyatetnya nyatet utang PPh tapi di beban lain-lain. Kok gini nih? Nggak bisa nih, maka harus dikoreksi. Ya, itu tuh ujung ya, itu tuh ujung. Pertanyaannya adalah bagaimana auditor cerdik untuk ngeset apa yang dia minta, apa yang dia lakukan agar ketemu petunjuk tersebut. Nah, makanya saya tidak terlalu menyalahkan teman-teman ketika ya karena environment kita nggak memungkinkan ya untuk teman-teman bisa benar-benar praktik audit lah sebagaimana yang saya tahu sebagaimana proses audit itu seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi harusnya dapat rincian, dari rincian itu mulai dapat rincian atau buku besar, dari buku besar itu kalian liatin kok ini kok nggak masuk ya, masuk ke situ kok ini bisa utang gaji ada di sini ya, dan seterusnya ya. Maka ada koreksi PPh 21 kayak tadi, berarti itu ada koreksi PPh 25 tadi. AJE itu dapatnya dari mana ya? 19 beban gaji 19.940 tadi. Kalau ditelusuri kemana lagi? Hitungan 19.940 itu dapat dari tadi, Pak. Perhitungan PPh. Oke. Oh, perhitungan itu ya. 21. Oke. 994 ya. Oke. Berarti 25-nya tadi juga gitu ya. Itu berdasarkan keterangan soal juga ya. Iya enggak? Nomor 2 ini? Oh, yang bukan pajak PPh badannya dia nggak di soal. PPh badan dari soal pajak penghasilan. Terus rekalkulasi lagi Pak dan PPh badan. Oke. Utang pajaknya jadi total utang pajaknya berapa tadi? Total utang pajak 2529 105 ya. Perhitungannya? Enggak, perhitungan ketemu 105. Berarti 1074 menurut klien dikoreksi.
beban pajak. Ya, utang pajak, sorry. Utang pajak. Itu beban pajak. Beban pajaknya jadi 494. Sorry. Beban pajaknya pajak penghasilan badan 1142 ya. Oke, itu dapatnya dari laba kena ego dikali itu. Oke. Berarti pajak sudah dibayar muka 494. Itu yang dikredit ya? Kok dikredit? Angsuran ya? Angsuran 25. Terus kemudian utang pajak penghasilan. Oke. Teman-teman ada yang punya perhitungan berbeda ini yang terkait dengan laba kena pajak? Yang sebelum koreksi 5273 ada yang punya versi lain? Ada? Enggak. Ya. Oke. Jadi laba sebelum pajak ada penyesuaian fiskal ya, baru kemudian penghasilan kena pajaknya, pajak penghasilan atau ya kalau ini kan badannya berarti income before tax ya. Terus kemudian income tax, perhitungan income tax-nya boleh lihat 1142 tadi kamu ngitungnya pakai berapa persen? 22%, Pak. Tapi nggak pakai fasilitas. 42 berapa? 22%. 22%. Tarifnya. Ya. Terus utang pajak ini PL. Jadi beban pajaknya tadi berapa? Ada di situ nggak beban pajaknya? Nggak ada. Oke. Oh, Bang Lupo itu kas ya? Hah? Kas ya? Iya, kas, Pak. Kas apa pajak dibayar di muka? 494 itu apa sih? Angsuran bukan? Iya toh. Kok Ya jadi Pak, Bang yang Lupo? ini Pak. Iya kok jadi Bang Lupo? Bang Lupo itu loh. Ini di klien nulisnya Bang Lupo gitu. Coba lihat. Sebelum audit pajak di neraca deh, coba lihat di neracanya. Mau lihat di bukunya Pak, buku 1. Bisa dibuka nggak? Ya bisa Pak. Coba. Nggak yang lagi. Bukan yang itu. Yang terkait pajaknya. Oh, Bang Lupo. Pembayaran rumah sakit lain itu mah. Itu maksudmu Bang Lupo akun itu? Ya, ada kesalahan, Pak. Itu dibayar di muka, Pak. Di halaman 172. Oh ya pantas. Ya benar-benar harusnya di muka kan? Bawah sedikit. Coba di atas. Nah itu kan di muka kan? Iya, Ya Pak, revisi Pak. Iya. Iya. Ya itu sama kayak itu. Ya. Oke. Jurnal koreksinya sih sama ya. Terus komisi penjualan
beban perjalanan dan akomodasi. Oh, itu reklasifikasi ya. Pembelian telepon genggam, zaman representasi, penjualan kardus. Oke. Kesejahteraan karyawan, jasa akuntan. Beban PPh 23, utang PPh. Oh, itu kamu yang ngambil bebannya doang, ngambil PPh-nya doang. Tapi yakin kamu 400.000 itu udah bener angkanya? Kalau nilai dari jasa akuntannya ada jasa profesional terus dikalikan tarif PPh 23 gitu aja. Tapi beban jasa profesionalnya udah dicatat. Kalau itu ada laporannya, di laporannya ada Pak. Coba lihat laporannya. Laporan Di halaman 72. 72. Buku Halaman 2 kan. 72. Di buku 2. Oh ya, ini Nggak kelihatan, cuy. belum Pak, belum. Masih loadingnya agak lama Pak kalau buka PDF. Main ini aja belum kelihatan. Aduh. Nggak yakin kan bahwa beban jasa akuntannya udah dibayar gitu. Terus kemudian utang PPh itu itu nggak dipotong atau enggak itu. Ribet memang pajak cuy. Takutnya kalian kan cuma ngitung oh ini penyesuaiannya 400 gitu doang. Beban pada utang PPh. Jangan-jangan bebannya belum dicatat. No entry. Jadi pastikan aja, coba lihat. Oh iya, lama. Kali. Halaman 72, 72. Iya, bukan di situ kali. 115. Itu tuh. Nah, jasa akuntan tadi mana? Jasa profesional 20. Oh, berarti udah dicatat ya. Iya Pak. Nah, terus kemudian 400 itu ngurangi jasa itu enggak ya? Jadi beban tersendiri ya? Dibayar perusahaan berarti kan? Ya nggak apa-apa sih. Karena kan ada yang maunya pokoknya pajaknya lu yang bayar, gue pokoknya terima net 220 misalnya. Ada yang tapi itu di si 20 itu masuknya beban kamu tadi masuknya sebagai beban pajak ya. Beban pajak kan? Bener nggak? Beban pajak apa beban jasa profesi? Itu pertanyaan. Beban pajak Pak. Beban pajak ya. Ya wes. Oke. Itu final kan? Itu final nggak? Kita bukan orang pajak, diskusi pajak. Itu sama juga dengan bohong. Ya kalau bisa aja Tanya di sini aja Pak, yang ini nih. PPh 23 untuk jasa akuntan. Jadi patokannya nih aja. Iya itu doang masalahnya. Itu dia sih. Iya bener. Kamu sih oke karena kamu kan ngikutin ini doang kan. Tapi pada pelaksanaannya itu dia kan ada yang bisa dikreditkan nggak dikreditkan gitu toh. Masih ingat nggak? Nah, ada yang merupakan bagian dari ya diakui aja sebagai beban gitu. Tapi kalau nanti bisa dikreditkan mungkin diakuinya sebagai akun tersendiri gitu biar nanti pas ngereditin itu enak itu. Tapi saya kurang tahu sih apakah ini bisa dikreditkan atau tidak. Saya nggak mengikuti perpajakannya. Tapi yang jelas itu akan ada beda akun ya kalau nanti ini kalau itu apa ya istilahnya bisa dikurangkan lagi atau enggak gitu. Ya kayak tadi pajak dibayar di muka tadi kan selain itu ada lagi selain angsuran kan ada lagi ya yang final yang dikoreksi tadi itu bisa jadi ini bisa jadi ya kayak PPN lah dikreditkan atau tidak gitu. Oke, sip. Coba balik lagi ke Excel. Yang lain bisa mengikuti diskusinya nggak? Mengikuti diskusinya?
Maksudku hati-hati ya kalau ini kan bisa Pak. ya, maksudku ini pendapatan beban, tapi karena beban terkait dengan ada pajaknya ini memang agak repot ya. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman nanti memilih berkarir di luar kementerian lembaga, maka ngambil brevet pajak itu penting banget ya. Jadi kalau kalian di sini lulus dari STAN nggak pengen di kementerian lembaga, kalian pengen di luar, jangan lupa ambil brevet pajak. Itu ngaruh banget ke akuntansimu, jadi nanti lebih kuat di sana. Jadi karena apa? Apalagi yang seperti ini tadi itu nempel-nempel di pajaknya itu tersebar kemana-mana. Audit nanti akan kena. Biasanya ada divisi sendiri sih. Bukan biasanya sih. Auditor biasanya dibekali juga dengan brevet. Tapi saya enggak. Jadi saya enggak terlalu paham dengan itu. Oke, terus kemudian kalian kan sudah dapat akuntansi pajak kan? Harusnya kalian lebih tahu lah daripada saya. Nggak dapat, Pak. Adanya perpajakan. Perpajakan aja. Sok nggak ada. Oh, itu yang dimasukin di lab AKM dulu ya. Koreksi fiskal kan ada di sana ya? Iya, cuman satu pertemuan kayaknya kalau nggak salah. Jadi kalian belajar apa? Administrasi perpajakannya, bukan akuntansi perpajakannya. Perpajakan 1, 2 gitu aja, Pak. Isinya apa itu? Perhitungan pajak, Pak. Iya sih, tapi maksudku Dasar-dasar. apa ya? Ya mungkin tentang PPH, PPN itu apa, PPH itu apa. Iya, Pak, PPN, PPH. Tapi tidak sampai masuk aplikasi pembukuannya atau pencatatan akuntansinya nggak nyampe. Berarti kalian hitung pajaknya aja, Pak. Nggak sampai pembukuannya. Cuma ngisi SPT itu gimana gitu, Pak. Sama yang saya ingat sih itu ada koreksi fiskal tuh di PAKM tuh. Saya masih PAKM. Iya, praktek AKM itu masih ingat saya, itu ada koreksi fiskal. Itu kalian kan dulu ada kan? Iya, ada, Pak. Ada kan? Satu pertemuan itu kan yang itu beda positif, beda temporer, beda permanen, koreksi positif, koreksi negatif itu. Tapi bagaimana mencatat pajaknya sendiri sih? Iya ya, harusnya itu ada ya. Kalau nggak nanti di bukunya Pak Lutfi ada deh kalau nggak salah. Ada deh nanti kalau ketemu itu. Oke ya. Oke. Itu dia tentang akuntansi dan perpajakannya. 21. Bedanya 21 sama 23? Apa? Nanti kalian salah akun. Auditor ngasih rekomendasi, akunnya salah. Waduh, gimana? Ya harusnya dibicarakan dulu sih. Bisa ada form. 23 itu kalau apa? Passive income, Pak. Passive income. Terus kalau penerimanya, Pak? Lawan transaksinya? Kalau nggak salah itu badan ya, Pak. Tapi ada yang badan. Ada yang OP itu dividen kalau nggak salah. Ya, dividen. Itu pun juga bisa diinginkan. 23 itu kebanyakan badan. Tapi kalau 21 orang. Jadi kalau konsultan sebagai apa? Individu atau sebagai KAP. Kalau KAP kan badannya, makanya 23. Tapi kalau kalian hire tenaga pembukuan, perorangan, kontraknya dengan perorangan, bisa jadinya 21. Ya, gitu seterusnya lah ya. Bendera, punya bendera, nggak punya bendera, gitu. Oke, nah itu urusannya perpajakan. Tapi itu kan ngaruh ya, nanti teman-teman akan ngaruh di audit karena ada akun ya, ada akun-akun yang harus dipisahkan, ada mana itu prepaid, mana itu langsung expand dan seterusnya. Ya, PPN juga gitu. Belum masuk, nggak ada bahasan PPN, tapi ada PPN masukan keluaran.
mana yang PPN, mana yang bukan mana yang bisa dikreditkan, mana yang nggak bisa dikreditkan. Kalau dikreditkan dicatat sebagai akun apa, kalau nggak bisa dikreditkan dicatat sebagai akun apa, itu ada di situ. Sayangnya kalian nggak terlalu banyak di situ dan saya juga nggak ya, jadi kita adalah ngomong kosong dong. Oke, lanjut dulu deh. Ini ada yang mau ditanyain teman-teman yang lain? Enggak. Kalau enggak, setelah ini berarti kan tadi perhitungan PP23 ke belakangnya ya. Oke, PL-nya. Tuh, ini sorry PL. Tadi ketemu satu, bukan ketemu sih. Tuh, lain-lainnya. Kok lain-lain jadi bisa minus? Itu pertanyaan tuh. Masa beban bisa jadi minus? Dosa apa dia? Itu lain-lain satu. Itu beban lain-lain atau pendapatan lain-lain tadi? Itu pendapatan apa beban cuy? Beban ya? Schedule beban, Pak. Beban. Kredit. Terus mana lagi? Kredit lagi. Kok minus? Masa beban jadi minus? Ayo. Ya adanya gitu ya. Gimana ya? Tapi aneh nih. Aneh. Kalaupun direklas semua, dia nggak mungkin minus itu. Harus masuk minus nih. Kenapa bisa? Kalau coba ya kan sebelumnya kan koreksinya mana lagi? Udah itu harus di neraca saldo cuma ada 19. Padahal harus jurnal menurut klien di sini aja udah 28. Apakah ada pengurangan beban lagi yang lain? Ya. Itu kayaknya ada yang pengakuan pajak ya, yang utang pajak PPh senilai 8.703.250 itu. Itu kayaknya belum masuk di sini pencatatan kliennya, Pak. Kan nilai lain-lain cuma 19.877 itu yang di jurnal klien. Terus ada pengakuan utangnya. Kan ada, kalau menurut perhitungan kliennya kan kurang bayar, Pak, senilai 8 juta itu. Jadi dia dipisah dalam 2 akun. Bang Lopo sama itu. Beban lain-lain itu dibayar yang kas, itu yang utang. Iya. Tapi harusnya enggak, berarti jurnal kliennya bukan 28 dong debitnya. Ya kan? Iya. Harusnya bukan 28 debitnya. Berarti cuma Setidaknya yang 19 itu. Nah, makanya ini agak aneh. Ya saya mungkin ini korban soal juga. Korban soal itu soalnya nggak terlalu akurat. Tapi kalau nanti teman-teman dapat pasti ada buku besar, itu pasti ada. Kalaupun nggak ada rincian buku besar, nah itu minta itu. Nah nanti di buku besar itu ada tuh rincian 28 tadi 19 tadi itu menurut klien tadi kan 19 tuh. Nah 19 itu rinciannya apa itu ada berapa transaksi itu harusnya ada di situ. Termasuk kalau nanti reklas itu harus hati-hati. Transaksi yang mana yang direklas itu. Makanya di vouching dan segala macam kan untuk meyakinkan bahwa transaksi ini kayaknya nggak pas nih masuk ke beban lainnya, masuknya ke misalkan beban gaji misalkan. Tapi kita yakin transaksi yang mana, ya, atas bukti-bukti yang mana sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu harusnya direklas. Nah termasuk juga seperti ini. 19 itu harusnya ada rinciannya pasti. Cuman kan kalian nggak dapat ya. Nggak dapat rincian, nggak dapat buku besar, jadi mau nggak mau
harus di rekelas seperti ini. Nah, cuman ya udah, saya juga nggak bisa ngasih solusi, cuman saya mengatakan bahwa kayaknya agak aneh kalau itunya minus ya. Itu tuh agak aneh. Jadi sense untuk itu aja. Penjelasannya pun juga ya nggak tahu deh. Ya. Nggak tahu. Jurnal klien mungkin awalnya 19 plus apa gitu mungkin ya. Sehingga nggak minus. Ada beban lain-lain 19, ada beban apa lagi gitu. Ada beban apa, ada prepaid atau apa gitu, mungkin selisihnya baru kemudian kreditnya Bank Lupo sama utang pajak, mungkin begitu, saya juga nggak tahu. Sehingga nanti kalaupun di reklas beban lain-lainnya nggak jadi minus. Ya, oke. Nah, terus yang lain ada lagi? Silakan. Teman-teman yang lain nggak? Kalau enggak, coba masuk perhitungan 2529. Oke, itu merujuknya kita mesti cari dulu yang sebelum koreksi fiskal ya, 5273 ini mungkin teman-teman bisa beda-beda semua itu, atau beda-beda tergantung. Pokoknya ada satu aja koreksi belum masuk, maka angka 5273 itu mungkin akan goyang. Bawahnya nanti koreksi positif negatif fiskalnya untuk ketemu perhitungan pajaknya. Oke sih kalau itu menurut saya. Yang jadi titik krusialnya justru yang di atas, kalau perhitungan ininya sih oke. Terus ARP mundur ke belakang, ARP 2 itu apa? Tuh, per audit. Oh ini ya. Oh ya. Oh. Ya itu 527 tadi. Itu yang krusialnya di situ. Kalau ada yang lain aja beda, itu nanti di situ beda. Beban bunga negatif. Oh, pendapatan. Pendapatannya berapa? Laba laba usaha. Itu yang dikurung itu maksudnya debit atau kredit? Atau mengurangi? Mengurangi juga. Mengurangi ya. Iya. Pendapatan. Oh lah, labamu masalahnya positif kok. Terus di bawahnya pajak penghasilan negatif. Padahal di atas itu yang di kolom D itu pendapatannya dikurung gitu. Itu sih. Tapi nggak apa-apa, kita baca ya. Laba usaha 6,8 yang per audit G, kolom G 6,8. Pendapatan laba aset tetap. Oke, nanti nggak tahu tuh. Laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga. Sebelum realisasi ketemu. Itu yang lewat PL ya. Pasti ya yang laba rugi. Itu data dari soal apa kamu bikin sendiri sih? Kalau yang terplaynya ada di buku, terus yang koreksinya dari koreksi yang modul-modul sebelumnya. Iya. Oke. Oke. Tapi setidaknya laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih. Oke. Karena ini kertas kerja utama ya, di paling belakang. Jadi harus lihat kertas kerja masing-masing. Oke, terus yang terakhir tentang prosedur. Boleh lihat prosedurnya. M21 apa? Maaf. M21. Oh ya tadi ya. 21, M23. M211 itu lead schedule-nya. Oke. Ke prosedur deh. Jadi teman-teman kalau nanti pada prakteknya tuh ya dapat laporan keuangan sama dapat prosedur seperti ini sama dapat kertas kerja Excel yang kosongan gitu. Lu tanya-tanya senior, lu isi sendiri, itulah ya. Tapi langkah kerjanya seperti ini.
minta daftar beban operasi, cocokkan buku besar, oke. Kemudian lakukan uji kewajaran, dan lain sebagainya. Kira-kira nomor 2 itu nguji hasil siapa itu? Yang melakukan kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap bahan dengan membandingkan data tahun lalu dan bulan-bulan berikutnya. Kira-kira hasil siapa yang diuji? Valuation. Ya, bisa. Apalagi? Valuation bisa. Bandingkan nilainya wajar atau enggak gitu ya. Bisa kenal lagi apa ya? Keterjadian bisa jadi juga sih. Tapi kan valuation yang utama. Oke. Yang nomor 4. Apabila ada kenaikan atau penurunan mencolok, mintalah penjelasan dari manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti yang lain. Ya, ini asumsinya bisa kena semua ya. Bisa kena semua, kemudian lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan di tahun berjalan, hubungan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ini langkah yang panjang sekali. Kira-kira siapa yang kena di sini? Siapa? Banyak tuh kata-kata kuncinya. Apa? Siapa? Ini apa nih? Alah, ini mah ketahuan nih asarnya. Asar siapa? Cut off, Pak. Cut off. Ya, jangan malu-malu lah. Cut off. Nomor 5. Nomor 5 udah cut off. Yakinkan, nomor 6. Yakinkan semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban operasi dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Asar siapa nih? Kata-kata kuncinya apa? Otorisasi, Pak. Otorisasi. Itu kena asar siapa? Right, bukan. Enggak. Kalau diotorisasi berarti dia dan akurasi. akurasi agak jauh. Yang paling dekat Existence, Pak. Occurrence, Pak. Occurrence. Eksistensi kan kalau saldo. Itu kalau ada otorisasinya ya kemungkinan besar itu memang terjadi gitu. Ada buktinya, ada tanda tangannya nih. Itu. Sama satu lagi kelengkapan. Yakinkan bahwa itu semua sudah lengkap. Kelengkapan. Ini kan kata-katanya gini doang. Caranya gimana, Pak? Ya ini bisa vouching, bisa tracing. Ya. Jadi kalau yang dari lab operasi kemudian turun sampai dengan ke bukti-bukti transaksi, lihat ada otorisasinya enggak. Nah, kemudian yakinkan juga ada enggak bukti transaksi, kemudian kalian telusuri sampai ke atas. Sudah masuk belum ini dalam laporan keuangan. Vouching, tracing, mekanismenya begitu. Menguji apa? Menguji ketersediaan dan menguji kelengkapan. Nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Oke, kita perhatikan aja ya. Nomor 9, lakukan pisah batas. Ini jelas ya, kata kita ini periksa klasifikasi atas beban ya. Kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungan dengan usaha perusahaan serta kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku. Ini tentang penyajian. Ya, asesor utamanya itu, tapi asesor yang lain juga kena. Klasifikasi, penyajian, presentation-nya juga itu. Kemudian nomor 10, yakinkan semua beban operasi mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini berarti kita harus gimana cara kita meyakinkan bahwa beban-beban itu telah disesuai, maka kita melakukan perhitungan ulang, bisa jadi kita melakukan yaitu kayak pengamatan atas apa yang dilakukan oleh staf akuntansi kalau ada beban yang terkait dengan pajak gitu. Itu bisa ketersediaan, bisa akurasi juga bisa. Ya. Kewajiban, obligation bisa juga untuk meyakini utang pajaknya.
Oke, nomor tadi nomor berapa ya? Untuk beban yang hubungannya dengan untuk beban yang hubungannya dengan amortisasi penyusutan suatu aset, lakukan cross check dengan akun tersebut. Ya udah, itu kan udah yang kemarin ya. Perhatikan. Untuk beban lain-lain, pendapatan dan beban lain-lain yang pendapatan tersebut benar-benar terjadi. Berarti keterjadian di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban pendapatan telah dilakukan dengan pisah batas yang tepat. Ya, jelas nih ya, asersi yang dituju jelas. Cuman kalau prosedurnya seperti ini itu kasihan anggota timnya. Maksudnya apa? Yakinkan bahwa pendapatan. Yakin kan masalah personal ya. Gue yakin. Ini kan agak gimana nih mengukurnya kan ya. Lu yakin. Udah selesai kan gitu. Tapi beda kalau misalkan mintalah dokumen ini telusuri sampai bukti transaksi, periksa kesesuaian antara jumlah dalam bukti transaksi dengan di pembukuan. Nah, itu kan langkah-langkah yang jelas. Anak buah atau anggota tim itu menjalaninya enak. Tapi kalau kata-katanya yakinkan aku gitu, susah. Oke. Apakah dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi yang memadai? Itu juga sama, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang telah dilakukan. Nah, berarti ini di bagian akhir nanti di pertemuan terakhir kita nanti akan kenal manajemen letter. Kalian sudah kenal manajemen letter dan bisa masuk ke sana atau tidak. Kemudian buatlah kesimpulan dari isi kertas kerja dan buat kesimpulan. Nah, ini prosedur audit yang memang ya setiap KAP beda-beda, tapi kita tahu bahwa prosedur audit itulah apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan bukti sehingga kita bisa mengatakan ada salah satu material atau enggak. Itu ya, kenapa prosedur itu menjadi penting bagi auditor. Sampai sini ada pertanyaan? Udah mau 12:30. Saya tidak punya bahan video sih untuk ini, untuk pendapatan dan beban ini. Atau teman-teman punya bahan yang bisa kita tonton bersama-sama? Itu jadi agak kurang gimana gitu. Audit atas pendapatan, atas beban. Beban lain-lain. Ini ada tapi 46 menit. Ini ada dari UPI. Cuma dulu. Boleh stop kah? Boleh, terima kasih. Oke, Pak. Thank you ya teman-teman ya yang sudah ini. Ini ada anak PNG. Oh, ini ada nih 16 menit. Lumayan lah. Punya anak Politeknik Negeri Jakarta. Jangan malu untuk menggunakan bahan orang lain. Karena sejatinya itu paling efisien bagi kita. Oke, ini ada dari anak PNJ, presentasi salah satu anak PNJ. Saya sih belum lihat keseluruhan, tapi kayaknya oke lah ya untuk ada prosedur analitisnya, ada sampling dan coachingnya, menentukan itu yang nggak kelihatan di sini. Kalau di dalam prakteknya memang ketika ketemu beban itu tadi tuh, kan kita ngomong siklus kemudian sampai dengan jurnal itu sampai dengan coaching dan tracingnya itu ada sampai ngasih checklist itu ya, kayak kemarin ketika teman-teman lihat rekaman aset tetap, sudah pernah lihat rekaman aset tetap kan, audit atas aset tetap yang kemarin ya kan, yang kemarin Pak. Nah yang kemarin kan ada tuh di salah satu kertas kerjanya dia menguji atas pembelian aset tetap, siapa yang mengajukan, siapa yang membeli, kapan penyerahannya, siapa yang memakai. Terus dan setiap itu kan ada checklist. Otorisasinya ada enggak, kalau ada dicek, dicentang. Itu kan nyentang itu sambil lihat voucher, sambil lihat kelengkapan dokumen. Nah di beban-beban banyak juga hal seperti itu dilakukan.
ketika setelah teman-teman tadi scanning analytical procedure, kok ini beban ini kayak nggak wajar ya. Kalian telusuri sampai wajar. Nah, dalam mengorganisasinya ya pakai checklist tadi. Di situ tadi ada kayaknya dikit, cuman saya belum menemukan yang lain. Ini ada kertas kerja modul 6. Audit atas perkiraan pendapatan dan beban. Ada juga punya anak mana lagi nih? Nggak tahu lah ya. Ada Umsida, ada universitas mana lagi itu. Nah, itu bisa jadi dilihat teman-teman atas pendapatan audit atas beban. Nah, itu boleh dilihat sambil sebagai bahan kalau teman-teman nggak ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Kalau enggak, ya berarti kita beralih ke belajar mandiri ya. Setuju nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Setuju, Pak. Soalnya saya kehabisan materi. Maksudnya ya paling tinggal jangan lupa kuis ya. Kuisnya minggu depan aja deh. Atau mau 2 kali? Hari ini, minggu ini, minggu depan. Kali, Pak. Kali aja, Pak.